Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelebihan Pancasila dan kelemahan liberalisme dan komunisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Oktaviani dengan nomor NPM A1A021088 bersama 5 rekan saya, Selvi Anisti A1A021092, Yana Atia Kusumaningsi A1A021090, Umi Nasehatun A1A021093, Indah Khairani A1A021091, dan Wipiana Biniluk A1A021089. Inilah presentasi dari kami. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destrade de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Secara umum, dilihat dari ideologi dan dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi mabda adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta. Metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain, dan metode untuk menyebarkannya sehingga dalam konteks definisi ideologi inilah, tanpa memandang sumber dari konsepsi ideologi, maka Islam adalah agama yang mempunyai kualifikasi sebagai ideologi dengan padanan dari arti kata mabda dalam konteks bahasa Arab. Apabila kita telusuri seluruh dunia ini, maka yang kita dapati hanya ada 3 ideologi mabda, yaitu kapitalisme, sosialisme. Tentang ideologi Pancasila. Nama Pancasila terdiri dari 2 kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Terdapat usulan pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada 5 dasar yang dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Adapun dasar yang dikemukakan oleh Soekarno sebagai berikut, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, berbagai dokumen penetapannya ialah: 1. Rumusan pertama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 2. Rumusan kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketiga, rumusan ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945. 3. Rumusan ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945. 4. Rumusan keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 15 Agustus 1950. Dan yang terakhir adalah rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama. Kelebihan dan keunggulan ideologi Pancasila. 1. Mencangkup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. 2. Menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. 3. Ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat.
4. Bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. 2. Ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik, life, liberty, and property. Nilai-nilai pokok yang bersumber dari 3 nilai dasar liberalisme tadi ada kesempatan yang sama, hold the basic equity of all human beings, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan, kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini persamaan kesepakatan adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi. Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan, di mana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu. Pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Government by the consent of the people of the governed. Berjalannya hukum, the rule of law. Fungsinya negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi, di mana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankan rakyat. Maka, untuk memperciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi, undang-undang, persamaan di muka umum, dan persamaan sosial. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu, the emphasis of individual. Negara hanyalah alat, the state in instrument. Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran liberal klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan. Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme, refusdogmatis. Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke 1632-1704 yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah perubahan. 2. Kelemahan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja yang hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Yang kelima, karena penyelenggara pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Yang keenam, menimbulkan
adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Yang ketujuh, munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Yang kedelapan, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Yang kesembilan, adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat. Yang kesepuluh, terbentuk kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat yang tinggi dari kelompok masyarakat lainnya dan sebaliknya. Ketiga, ideologi komunis. Komunisme adalah sebuah ideologi komunis. Komunisme adalah sebuah ideologi penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunisation yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Teori mengenai komunis, sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas, sejarah dan masa kini, dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19 dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan komunis internasional. Komunisme adalah ideologi dasar umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Kelemahan ideologi ada beberapa bagian, yaitu 1. Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. 2. Mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 3. Tidak terdapat kepercayaan terhadap Tuhan. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. 5. Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan. 6. Monopoli yang dijalankan pemerintah dapat merugikan masyarakat. 7. Masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam hak asasi manusia. 8. Berkurangnya motivasi individu untuk menjadi lebih baik. Tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.